Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku pada pembelajaran keempat. Tetapi sebelumnya, mari kita murojaah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Alhamdulillah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Kemudian ada muatan pelajaran PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah berdiskusi, Pak Guru harap kalian mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Pak Guru juga berharap setelah membaca teks bacaan, kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, mari kita ke pembelajaran pertama. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Kalian tahu kemarin kita sudah belajar sila keempat, ya. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, di rumah, di sekolah, di masyarakat, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum, perlu mengadakan musyawarah. Dan musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai sila keempat Pancasila. Coba perhatikan, ini ada sekelompok bapak-bapak yang sedang bermusyawarah. Ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat di masyarakat. Nah, contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Ingat, di lingkungan kita ada pos ronda, dan dalam menentukan jadwal itu ditentukan dengan musyawarah mufakat. Misalkan Pak Guru, jadwal rondanya itu biasanya malam Ahad, malam Minggu, karena malam-malam yang lain digunakan untuk persiapan untuk mengajar kalian misalkan. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, itu juga butuh musyawarah dan mufakat. Ingat, tetapi dalam pemilihan ini, bagi yang punya hak memilih adalah itu hak pribadi. Ya, tidak boleh ada intervensi atau tekanan dari siapapun. Kemudian, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Kemarin kalian sudah melaksanakannya, kita sudah mendapatkan seorang ketua kelas dan pengurus lainnya dengan disepakati dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Ya, ketika kita bermusyawarah, pendapat kita ya tidak dipaksakan. Kita harus mengikuti pendapat dengan suara yang disepakati. Inilah contoh pengamalan sila keempat Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kalian di rumah sudah belajar musyawarah, menentukan tempat wisata bersama ayah dan ibu. Kemudian di sekolah tadi sudah disampaikan menentukan ketua, pengurus kelas, pengurus piket, ya, piket harian. Kemudian di masyarakat menentukan jadwal ronda. Ini adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Kalian sudah terbiasa dengan teks laporan. Nah, apa itu teks laporan? Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Ingat, laporan itu dalam bentuk fakta atau data. Bagaimana caranya? Ya, kalian dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Kemarin kalian sudah belajar ini. Tinggal menambah, ya, melatih berulang-ulang agar bisa menggunakannya dengan tepat. Jadi ada 5W, 1H untuk mencari fakta atau data yang terdapat dalam teks laporan. Nah, perhatikan teks yang Pak Guru bacakan, nanti kalian gali, ya, cari ide pokoknya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini adalah bunglon, ya, gambar bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelembir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya warna tertentu saja. Dalam teks ini ada 2 paragraf. Tadi sudah sampaikan, kita menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, apa sih ide pokok paragraf pertama tadi? Siapa yang bisa menjawab? Betul sekali. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon seperti gambar yang kalian lihat. Paragraf kedua apa? Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit. Nah, dari ide pokok ini, dari 2 paragraf ini terdapat 2 ide pokok. Nah, apa kesimpulannya dari teks laporan ini? Kesimpulannya adalah apa? Ya, digabung saja dengan mengurangi kata yang diulang agar lebih efektif. Kata yang sama tidak usah diulang. Nah, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon, memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bisa menyimpulkan? Alhamdulillah, kalian memang hebat. Ya, jadi menyimpulkan sebuah teks laporan harus dengan membaca seksama, digali fakta dan datanya. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.